I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Trisma Farti, NIM 210221007. Di sini saya akan sedikit membahas tentang jawaban saya dari MIT AIK 4. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan membahasnya yaitu yang pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang pengetahuan, teknologi, seni sains atau iptek disertai dengan potongannya. Di sini saya mengambil tokoh dari Al-Kindi. Al-Kindi juga dikenal sebagai Abu Yusuf Yakub Ishak Al-Kindi adalah seorang cendekiawan dan filsuf Muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Dia lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufa, Irak, dan wafat pada sekitar tahun 873 Masehi di Baghdad. Salah satu karya terkenal Al-Kindi adalah risalah tentang inteligrasi dan perbedaan antara jiwa manusia dan jiwa bintang. Dalam karya ini, ia membahas konsep tentang jiwa dan intelijensi, serta perbedaan antara manusia dan hewan dalam hal lain dalam hal lain kemampuan berpikir dan rasionalitas. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan Muslim terkenal pada abad 9 Masehi. Ia dikenal karena sumbangsinya dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, astronomi, filosofi, dan ilmu alam. Dalam bidang teknologi, Al-Kindi memiliki kontribusi penting. Salah satu temuan pentingnya adalah perkembangan teknik enkripsi. Al-Kindi dianggap sebagai salah satu pelopor kriptografi, ilmu yang berkaitan dengan teknik penyandian dan penyembuhan informasi. Dalam bidang sains atau ilmu alam, Al-Kindi menyambung pemikiran dan eksperimennya terhadap konsep-konsep ilmiah seperti optik, akustik, dan kimia. Karyanya mengilhami banyak ilmuwan Muslim dan non-Muslim di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu kedua, bagaimana perspektif Islam tentang iptek, jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Dalam perspektif Islam atau iptek atau dengan indeks prestasi kumulatif tingkat emas dan summa atau sistem penilaian prestasi akademik berdasarkan skala penilaian tertentu, termasuk penghargaan prestasi tertinggi seperti tingkat emas atau summa cum laude, tidak secara spesifik dibahas dalam sumber-sumber utama lain atau utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Meskipun tidak ada dalil yang spesifik tentang iptek, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mencakup niat ikhlas, kerjasama, tanggung jawab, keadilan dan berbagai manfaat dapat membuat kita dalam mengevaluasi dan menghargai prestasi akademik secara Islam. Yang ketiga, jelaskan dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Antara agama dan kebudayaan terdapat interaksi. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama,
agama mempengaruhi kebudayaan dalam bentuknya. Dan yang kedua adalah kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama, yang kemudian yang terakhir yaitu adalah kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Selanjutnya itu yang keempat, jelaskan secara eksplisit bagaimana integras ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Menurut Anas 2013, integrasi Islam adalah penggabungan antar berbagai disiplin ilmu, sehingga dengan menggabungkan berbagai ilmu tersebut, tidak ada lagi dikotomi ilmu yang dikaji maupun yang dikuasai oleh para sarjana ilmuwan atau para sarjana muslim. Yang kelima, jelaskan maksud dari slogan atau ilmu untuk ilmu. Slogan dibuat untuk menarik perhatian masyarakat umum, untuk menyerahkan gagasan dengan tepat dan cepat. Pengertian slogan adalah frasa pendek yang mudah diingat. Slogan adalah bentuk penyampaian informasi yang disusun pendek mungkin. Yang keenam yaitu jelaskan akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Sains dan agama bisa menjadi mitra dan menafsirkan alam semesta bagi metodenya, yang saling melengkapi. Dalam hubungan dialogis antara keduanya, agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah. Sebaliknya, sains bisa memperbaiki pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai adalah ilmu yang memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus berkembang dengan mempertimbangkan aspek nilai. Selanjutnya yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Yang kesembilan yaitu apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah. Sebutkan contoh dan interaksi dalam memahami keduanya. Dalam konteks studi agama Islam, istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah tidak lazim digunakan. Namun ada kemungkinan bahwa Anda mengacu pada istilah-istilah tersebut dan dalam konteks tersebut. Secara umum, ayat merajut pada bagian Al-Quran yang terdiri dari kalimat-kalimat yang membentuk suatu kesatuan. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang dianggap sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu yang ke-10, jelaskan tujuan pencipta manusia serta klarifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Tujuan penciptaan manusia adalah topik yang kompleks dan bisa ditafsirkan dengan berbagai cara tergantung pada perspektif dan keyakinan individu. Berikut adalah beberapa pemahaman yang mengenai tujuan penciptaan manusia, yaitu yang pertama perspektif agama dan yang kedua perspektif ilmiah. Selain itu, dalam klasifikasi potensi dasar manusia terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami manusia dalam konteks karakteristik dan potensinya, yaitu yang pertama pendekatan biologis, pendekatan psikologis, pendekatan sosial dan budaya, dan yang terakhir pendekatan
spiritual. Itulah sedikit penjelasan saya dari jawaban saya Mit Aika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.